banyak dari Anda yang kemarin ada beribadah di Army of God yang di SCC, boleh lambaikan tangannya? Ya, ada beberapa. Kalau yang hari ini hadir beribadah, saya dorong sih untuk nanti bisa catch up. Apa yang saya bagikan di hari Sabtu kemarin berbeda dengan apa yang saya bagikan hari ini. Tapi saling melengkapi gitu ya ceritanya. Saya minta Anda dengar bukan karena saya ingin Anda dengar khotbah saya. Tapi saya percaya apa yang saya sampaikan kemarin juga mempersiapkan setiap anak muda secara inside, inward, and outward untuk mempersiapkan diri masuk ke tahun 2023. Demikian juga dengan firman hari ini. Weekend ini khususnya Tuhan kasih firman dan Tuhan ingin setiap anak muda makan sekenyang-kenyangnya. Dan inilah waktu yang terbaik di akhir tahun. Bukan kita habiskan dengan me time. Bukan kita habiskan dengan reward ourselves melakukan apa yang kita mau. Of course Tuhan senang kalau kita bisa mengasihi diri sendiri. Self love is important gitu ya. Kalau kita gak bisa mengasihi diri sendiri, kita gak bisa mengasihi orang lain. Tapi sewaktu kita mengasihi diri sendiri, jangan lupa sumber kasih itu dari Tuhan. Jadi setiap dari kita di akhir tahun ini, mari kita sama-sama slow down, cari petunjuk dari Tuhan ya. Cari petunjuk dari Tuhan dan mempersiapkan diri untuk masuk ke tahun 2023. 2 hari ini banyak sekali petunjuknya. Kalian dengarkan ibadah teen yang kemarin jam 3.30 dan ibadah youth yang jam 6. Berbeda pula message-nya dan ibadah yang hari ini juga berbeda. Apa yang saya mau sampaikan di ibadah ini adalah ask and you shall be given. Mintalah maka kamu akan diberikan. Oke, siapa yang sudah planning dan sudah berdoa, sudah punya resolusi untuk tahun 2023? Boleh lambaikan tangannya enggak? Yang sudah ada. Wow, yang belum terlambat ya. You come not late and not early, okay? So this is the time. This is the time you should prepare. You shall, ya, udah mulai harus prepare untuk berdoa, ambil waktu. Dan kalau saya ya, akhir tahun berdoa, it's not in one sitting you can just finish everything. Bukan dengan satu kali duduk, bukan dengan satu kali doa, bukan seperti checklist yang ya pokoknya kalau nggak ada jangan sampai kayak orang yang ketakutan nggak ada itu kayak khawatir, takut, merasa nanti ada hal yang nggak baik. Kalau kita sempurna dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan ya. Tapi kalau kita nggak peduli dan kita cuek juga berarti itu adalah sebuah kebebalan dan kebodohan. Karena ada perbedaan orang yang prepare dan orang yang nggak prepare. Ada perbedaan orang yang planning dan orang yang tidak punya plan. Orang yang punya plan dia tahu arah tujuannya kemana. Orang yang tidak punya plan to fail. Karena dia gak tahu dia harus ngapain, dia ngeflow aja. Jadi kalau kita plan juga gak satu kali duduk selesai. Kalau pengalaman saya sekali duduk saya tahu gambaran besar. Tapi kemudian di hari-hari berikutnya ada lagi bocoran-bocoran. Strategi-strategi, action plan. Yang saya dapatkan dari pembacaan dan saat teduh saya, oh iya ini bisa saya tambahkan nih di plan yang sudah saya buat. Makanya kalau kita start sekarang masih ada waktu selama bulan 12 di sitting yang kedua, di sitting yang ketiga ya. Kamu masih bisa revisi semakin detail, semakin kita mempersiapkan. Dan firman Tuhan bilang apa? Semakin banyak nasihat maka terlaksanalah rencana. Ya, kita bukan sekali duduk, tapi kita revisi, kita renungkan, kita minta nasihat, kita dimentor. Semakin matanglah perencanaan kita dan semakin tidak melesetlah nanti sewaktu kita menjalankan rencana itu. Amin. Dan kita lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-1. 2 Tawarik pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai 12. 2 Tawarik pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 sampai ke-12. Ask and you shall be given. Terutama hari ini
ask for guidance ya. Bagaimana kita minta petunjuk Tuhan di akhir tahun. Kita lihat, saya baca ayat yang ganjil, Anda baca ayat yang genap. Oke, dimulai dari yang ketujuh, saya mulai dulu secara bergantian dengan suara yang lantang, Anda baca ayat yang genap. Pada hari itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan kau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu. Dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu. Dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem. Dan ia memerintah atas Israel. Katakan amin. Saya mau mendorong untuk kita meminta kepada Tuhan. Saya mendorong kita meminta petunjuk sama Tuhan. Kalian tahu masalahnya orang Kristen? Masalahnya adalah bukan kita menerima jawaban doa atau tidak. The real problem is not about receiving what we have been praying for, but the real problem is we are not even asking. Masalah sesungguhnya kita tidak meminta. Masalah sesungguhnya kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kita mencoba-coba sampai kita frustasi, sampai kita buntu. Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Baru Tuhan menjadi opsi terakhir. Itulah masalah sesungguhnya. Tapi ternyata sesimpel Tuhan bilang, mintalah maka engkau akan menerima, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Ada di Matius 7 pasal yang ke-7. Sesimpel itu. Jangan sampai kita berani melangkah, mengakhiri akhir tahun all and new. Sampai 0000 Happy New Year gitu ya. Jangan sampai kita menemukan diri kita belum meminta petunjuk Tuhan. Mintalah karena sesimpel itu. Mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Sesimpel itu. Langsung ada sebab akibat. Oke, langsung ada apa yang kamu lakukan, apa yang kamu terima. Kalau kamu minta, kamu akan terima. Kamu cari, kamu akan mendapatkan. Kamu ketok, pintu akan dibuka. But often we complicate the process. You know how we complicate the process? Minta saja, kamu akan menerima. Tapi kita nggak minta, kita bersungut-sungut. Kita nggak minta. Kita ngomel-ngomel dulu, kita komplain-komplain, kita frustasi dengan apa yang terjadi di tahun 2022. Coba kita ingat-ingat, apakah kuota ngomong kita selama 2022 dengan apa yang terjadi, hal-hal sederhana atau sampai hal yang kasusnya lebih berat gitu ya. Apakah Anda meluangkan lebih banyak waktu untuk ngomel? Apakah yang Anda ceritakan dengan teman waktu ketemu gitu ya. Anda frustasi sih sama usaha Anda untuk ujian masuk ke satu universitas. Atau Anda berusaha untuk melamar sebuah kerjaan. Atau Anda berusaha untuk breakthrough di sebuah proposal. Tapi coba sudah dari 2021 sampai 2022. Tapi gak kunjung ketemu titik terang. Kemudian ada kalau ketemu ditanyain sama teman, gimana tes masukmu?
Gimana proposalmu? Terus kita lebih banyak bersungut-sungut. Kita update ceritanya dan kita memulai dengan kata, aduh, ya kita bilang parah sih gitu loh. Kita ngomong, memang fakta belum breakthrough, memang fakta kita belum terima jawaban, memang fakta belum mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Tapi buat apa kita itu habiskan komen, ngomel-ngomel, kuota untuk perkataan negatif yang tidak akan menambahkan apapun. Perkataan negatif justru will bring you down. Perkataan negatif gak akan lift you up. Tapi sering sekali manusia suka komplain. Ada hal yang begitu sederhana, mintalah maka itu akan diberikan. Dan sepasti janji Tuhan adalah iya dan amin. Walaupun bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko. Enggak dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 10 hari runtuh. Saudara. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kelilingilah itu terus menerus dan jangan berkata apapun. Jangan berkata apapun. Karena Tuhan tahu. Waktu mereka kelilingi di tembok itu pulang. Mereka tidak melihat tembok itu runtuh. Terpancing gak untuk mereka ngomong hal-hal yang negatif? Ya terpancinglah. Terpancing gak besok matahari terbit harus berangkat lagi. Hari kedua sih masih belum nyesek ya. Hari ke-10 nih harus kelilingin tembok yang sama. Tuhan bilang diam. Diam, jangan ngomong apa-apa. Karena kenapa? Kira-kira Tuhan sudah tahulah kalau sampai ngomong di hari ke-10 pas mereka ngiterin tembok itu pasti udah ngomongnya yang enggak. Pasti mereka bakal ngomong waktu ngiterin ya, ngapain ya kita ya? Batu gerak satu jatuh aja enggak. Beneran gak sih ini tembok bakal runtuh? Kira-kira omongannya akan seperti itu. Makanya Tuhan bilang diam, jangan ngomong. Kalau tidak ada sesuatu yang baik yang keluar dari mulut kita. Daripada itu negatif. Daripada kamu bilang, daripada aku denial. Daripada aku kayak orang lalalen nanti diketawain orang. Lebih baik diam. Kalau itu tidak menambahkan apa-apa, lebih baik diam. Kalau itu tidak menghasilkan kehidupan, mendingan diam. Kalau itu bukan membangun, lebih baik diam. Kita pegang prinsip ini dan kita hidupi yuk. Prinsip yang begitu sederhana. Kamu belum terima? Minta lagi. Kamu belum temukan? Cari lagi. Kamu pintu belum kebuka? Ketok lagi. Karena sepasti matahari terbit di timur di pagi hari. Sepasti itulah janji Tuhan. Iya dan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sepasti itu saudara. Sepasti itu. Mintalah tuntunan dari Tuhan. Dan kita lihat di ayat yang tadi kita baca. Sewaktu Tuhan bilang, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah. Dan waktu Tuhan ngomong sama Salomo. Tuhan itu ngomong sama Salomo di awal-awal dia jadi raja. It's the beginning of the reign. It's the beginning of Salomo became king. Awal-awal Salomo jadi raja. Salomo butuh petunjuk. Awal-awal tahun kita masuk 2023 kita butuh petunjuk. Dan kalau tiba-tiba Tuhan menampakkan diri di depan kalian dan katakan mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kalian siap gak jawabannya apa? Kalian siap gak kalau Tuhan tiba-tiba menampakkan diri dan siap mengabulkan permintaanmu? Kamu ada jawaban gak? Kamu tahu mau ngomong apa gak? Yang kamu gak sesali, yang kamu gak setelah ngomong itu kamu bilang, aduh tahu gitu aku minta yang lain. Aduh nyesel aku minta itu, harusnya aku minta ini gitu loh. Inilah guideline dan tuntunan supaya kalau kita berdoa dan saya percaya saudara Tuhan pasti menampakkan dirinya. Bukan yang secara kamu penglihatan yang secara visual. Tapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan terlebih rindu menemukan kita. Katakan amin. Hari-hari ini kalau engkau cari Tuhan, Tuhan pasti menampakkan dirinya.
Persiapkan dirimu dengan apa yang seharusnya engkau sampaikan. Tirulah Salomo, karena bukan saja dia meminta, tapi juga dikabulkan. Bukan cuma dikabulkan, dipuji Tuhan lagi. Ya, Tuhan baik, samperin dia dan mau mengabulkan doa dia. Dia jawab dengan pola yang sangat baik, dengan pattern yang kita tiru dan kita teladani yuk. Gimana sih cara Salomo jawab Tuhan? Sampai dikabulkan, sampai dipuji, sampai ditambah-tambahkan. Ini loh cara Salomo jawab. Sewaktu Tuhan tanya, Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo berkata kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, yang telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Salomo enggak lupa diri. Salomo enggak lupa daratan. Dia enggak lupa siapa yang mengangkat dia. Dia enggak mengatakan dari semua anaknya papaku aku yang paling pantas. Dia enggak bilang aku jadi raja karena rakyatku yang memilihku. Tapi dia ingat kesetiaan Tuhan kepada papanya. Dia sampai ingat kesetiaan Tuhan kepada papanya. Berarti orang ini memang memilih bukan untuk komplain, tapi sebelum dia respon meminta, poin pertama yang kita harus catat baik-baik. Anda lihat di depan. Before responding, remember God's faithfulness. Sebelum kita rushing dan buru-buru menyampaikan keinginan kita, apa yang kita rindukan, inilah hal pertama yang membuat Salomo jadi teladan. Dan kemudian Tuhan hatinya tergerak memberikan apa yang dia minta. Karena kenapa? Dia mengingat kesetiaan Tuhan. Dia katakan, oleh karena kesetiaanmu yang besar kepada ayahku Daud dan engkau yang mengangkatku jadi raja. Saudara, ingatlah kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita meminta untuk tahun 2023, ingatlah kebaikan Tuhan 2022. Saya tahu 2022 tidak semuanya mulus. Kalau saya boleh jujur, 2022 buat saya banyak sekali tantangan. Tantangan dari luar dan pergumulan dari dalam. Saya harus menjalani ini. Benar-benar daging saya itu dimatikan berkali-kali. Dan 2022 bagi saya jujurnya, saya punya banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Saya punya banyak why yang tidak terjawab. Tapi sewaktu saya ingat kesetiaan Tuhan. Saya mulai dari satu kesetiaan Tuhan. Kemudian muncul kesetiaan yang kedua. Kemudian muncul kesetiaan yang Tuhan yang ketiga. Selama kita memilih aja pikiran kita fokuskan, memikirkan dan mau memilih untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dimulai dari satu aja, yang dua bergulir, yang ketiga bergulir, keempat bergulir, tahu-tahu. Yang kita pikirnya awalnya asumsi, 2022 gak gampang. 2022 gitu ya. 2022. Sewaktu orang plesetan-plesetan dijadikan ya. Kayak 2022, tuh-nya itu jadi too gitu loh, TOO gitu loh. Kayak too much problem, too much, it's up to you. Adalah kacamatamu, adalah perspektifmu yang kamu perlu betulkan. Karena kenapa? Kalau kita kacamatanya salah, with a wrong beginning, maka kita akan melanjutkannya di 2023. Mari kita memulainya dengan benar, dengan memakai kacamata yang benar, bukan melihat challenging dan betapa down, betapa sulitnya, betapa struggle-nya. Kalau itu yang kita highlight, maka beratlah kita memulai 2023. Tapi kalau kita mau tanggalkan itu sebentar, kita mau taruh itu sebentar, dan kita mulai dengan satu hal. Bolehkah saya sekarang meminta 1 menit ke depan? Anda bisa keluarkan catatan atau gadget bukan untuk notifikasi ya. Bukan untuk mengecek hal-hal yang lain. Tapi saya izinkan. Anda bisa ambil waktu sebentar aja. Kita tundukkan kepala yuk. Kita tundukkan kepala. Kita tutup mata sebentar. Bisakah engkau mengingat dari Januari, Februari, sampai ini sudah di bulan Desember.
Apa yang telah Tuhan lakukan, di mana Dia menunjukkan kebaikannya dan kesetiaannya di tahun ini. Engkau ingat, ada satu hal yang muncul. Dan bukan satu hal, kemudian ada dua hal yang muncul. Tuhan, thank you. Aku mengucap syukur karena Engkau setia, aku masih ada di tempat ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu menopangku, makanya aku masih ada di tempat ini. Tuhan, thank you. Keluargaku utuh Tuhan. Walaupun ada ketidakcocokan, tapi kami masih bersama-sama. Tuhan, thank you, aku bersyukur. Ada satu hal, ada dua hal, ada tiga hal. Kita bisa buka mata. Anda bisa temukan satu hal? Yang bisa temukan satu hal boleh lambaikan tangannya. Satu hal itu akan bergulir ke dua hal. Dua hal itu akan bergulir ke tiga hal. Dan Anda akan mulai mengingat-ingat. Dan tahukah apa yang terjadi waktu kita try to remember God's faithfulness? Then your faith will rise up. When you try to remember God's faithfulness, then your faith will rise up. Suatu engkau mengingat kasih setia Tuhan, maka bangkitlah imanmu. Bangkitlah imanmu. Karena orang yang meminta dengan iman mereka akan menerima sesuai dengan iman mereka. Benar apa benar? Jadi bukankah itu awal permulaan dan pola meminta petunjuk yang baik, yaitu mengingat kebaikan Tuhan. Saudara, kita mengingat kebaikan Tuhan bukan Tuhan pengen dipuji. Tuhan gak butuh. Karena jauh lebih banyak malaikat di surga dengan suaranya yang terbaik. Mereka menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan tidak butuh pujian kita, tapi sewaktu kita melakukan itu kembali ke kita. Sewaktu kita melakukan itu kemudian iman kita bangkit, baru kita punya energi minta. Kalau kita tidak melakukan itu maka energi yang negatif, mintanya pun dengan iman yang down. Engkau mau menerima sesuai dengan imanmu kepada Tuhan. As a man think in his heart, so is he. Dan begitu juga mintalah sesuai dengan imanmu, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Maka kuberikanlah sesuai dengan imanmu. Kalau imanmu kepada Tuhan dan imanmu percaya, maka engkau akan menerimanya. Suatu kita ingat kebaikan Tuhan, bangkitlah iman kita. Kemudian Salomo bilang begini, dia ingat-ingat kebaikan Tuhan, remembering God's faithfulness, barulah dia meminta. Pertama dia ingat dulu kebaikan Tuhan, dia tahu diri dulu. Ya, kita tahu posisi kita. Kita memposisikan kita itu oleh karena rahmat Tuhan. Aku ada sampai hari ini. Baru kemudian Salomo meminta. Salomo bilang begini, maka sekarang ya Tuhan, tunjukkanlah keteguhanmu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu dan tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Saudara, waktu minta petunjuk sama Tuhan, tahu diri dulu. Yang kedua, ask for wisdom and knowledge. Yang kedua, mintalah hikmat dan pengertian. Nanti akan di breakdown satu persatu. Tapi ini adalah spiritnya, oke? Ini adalah hal utama yang kalian perlu tangkap terlebih dahulu, yaitu minta hikmat dan pengertian. You know what is wisdom? Wisdom is the ability to make the right decision. And you know what is knowledge? Knowledge is how to walk on that right decision. Jadi hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar. Sementara pengertian adalah cara mengeksekusi keputusan itu. Cara how to-nya mengeksekusi keputusan yang sudah kita ambil. Kita akan ambil banyak keputusan ya, Bapak Ibu. Anak muda kita akan mengambil banyak keputusan. Kita akan memutuskan tahun depan aku akan. Kita akan memutuskan tahun depan aku akan berhenti ini, aku akan memulai ini. So many things that you will decide. Not later, but plan now. Make decision now and prepare yourself now. And you need God's wisdom to do that. So that you make the right choice. Kamu perlu hikmat dari Tuhan supaya kamu bisa membuat pilihan yang tepat.
Salomo katakan, Tuhan berikan kepada aku hikmat dan berikan aku pengertian. Terutama kepada Army of God yang youth, saya bisa kasih pesan khusus kepada Anda semua. Anda pasti punya permintaan kepada Tuhan untuk improve diri sendiri lebih baik di area yang signifikan ya, yang spesifik ya, yang spesifik. Jangan memintanya adalah Tuhan aku mau jadi lebih baik tahun depan. Itu gak spesifik, ya. Itu gak spesifik, tapi ukurannya apa baik gitu ya. Saya boleh kasih pesan khusus untuk youth karena ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tadi saya tidak menyampaikannya di teen tapi khususnya di youth tadi saya rasakan kuat sekali. Yaitu hikmat di dalam memilih pergaulan yang baik. Hikmat di dalam memilih pergaulan yang baik. Lantas saya tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, ini pesan untuk anak youth, pergaulan seperti apa yang toksik? Pergaulan yang omongan dan percakapannya tidak membangun. Itu yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua. Yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Firman ini khusus ditujukan kepada Anda. Pilihlah tahun depan untuk punya inner circle, untuk punya lingkaran persahabatan dan pertemanan yang omongan dan kata-katanya itu lebih membangun. Bukan perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang membuat insecure, bukan perkataan yang toksik, bukan perkataan yang membuat kamu menjadi diri orang lain. Not becoming yourself. And you feel like I have to match up that conversation for me to be accepted. Saya harus bisa matching sama pembicaraan itu. Tapi sebenarnya saya lelah. Get out my friend. Saya merasa gak setuju dengan cara mereka bercanda. Tapi saya gak punya pilihan. Saya gak mau rame. Jadi ya udah sebenarnya saya lelah sih. Mintalah hikmat dari Tuhan. Agar Anda bisa memilih pertemanan yang lebih membangun. Agar Anda bisa punya keberanian untuk memilih the circle around you. Bikinlah circle persahabatan dan pertemanan yang bisa membuat kita sehari demi sehari menjadi orang yang lebih baik. Bukan sehari demi sehari lebih drain, lebih capek, tidak menjadi diri sendiri. Minta hikmat sama Tuhan dalam area itu, tapi saya tahu kalian punya lagi poin-poin dan bulet-bulet berikutnya. Bukan bulet ngebulet ya, bulet, pinpoint ya. Pin-pin berikutnya yang kalian mau tulis nanti di catatan kalian. Pastikan decision, oke, hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang benar. Bukan yang nyaman, bukan sekedar baik bahkan, tapi yang benar. Makanya kalau pergaulannya tidak benar, ambillah keputusan untuk punya pergaulan yang benar. Kalau punya hubungan dengan orang yang tidak benar, maka selesaikanlah dan ambil keputusan untuk punya hubungan yang benar. Kalau punya kebiasaan yang tidak baik dan tidak benar, ambillah keputusan untuk mulai punya kebiasaan yang benar. Katakan sama-sama benar. Pilih yang benar yuk. Bukan cuma yang nyaman dan yang baik. Bukan cuma yang mayoritas orang lakukan. Bukan cuma yang biasanya. Tapi pilihlah yang benar. Saya kok curiga ya. Kalau Tuhan begitu menekankan pesan ini kepada jemaat di timur, khususnya yang youth, untuk berhati-hati di dalam pilihanmu. Saya kok curiga-curiga yang baik nih. Saya GR bahwa Tuhan akan mengangkat engkau di tahun 2023. Bahwa Tuhan ingin memakaimu untuk membawa pengaruh dan didengarkan oleh orang-orang yang selama ini kamu merasa mereka sulit diomongi. Kamu merasa kasihan sama orang tertentu. Kamu ingin memberitahu mereka yang benar. Tapi kamu belum kunjung maju dan ngomong. Saya curiga yang benar. Bahwa tahun depan Tuhan membesar kapasitasmu membawa pengaruh.
Tuhan akan mengangkatmu sehingga apa yang engkau katakan kepada orang-orang akan didengar. Engkau akan punya influence. Tapi dimulai dari mana? Pilihlah yang benar dulu. Bikin plan dengan mulai coret apa yang harus dibuang dan mulai cek apa yang harus di-keep. Mulai lihat apa yang harus ditambah-tambahkan dan mulai lihat apa yang harus dikurang-kurangi. Setiakah engkau dengan keuanganmu? Setia dan jujurkah engkau? Dan punya integritaskah engkau di dalam mengelola keuanganmu? Integritas itu berarti apa? Engkau sadar sesadar-sadarnya inilah yang Tuhan percayakan. Saudara, kita adalah bendahara yang Tuhan percayakan loh. Itu titipan Tuhan loh. Karena kalau kita punya kerjaan pun, kerjaan itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita punya gaji pun, memang yang ngasih adalah atasan kita, bos kita. Tapi tahukah, kerjaan datangnya dari Tuhan, berkat pun datangnya dari Tuhan. Kalau kita memberikan persembahan dan perpuluhan pun itu kita mengembalikan, bukan kita memberikan. Karena itu semuanya adalah kesetiaan Tuhan. Bagaimana dengan tahun ini? Apakah engkau punya integritas mengelola dengan baik? Sesadar-sadarnya ini yang ku miliki atau 2022 Anda mengevaluasi lebih besar pasak daripada tiang. Anda sudah kurang berhikmat di dalam mengambil keputusan. Di mana duit ini disalurkan, di mana uang ini dipakai. Tulis secara spesifik, Tuhan biarkan aku mengambil keputusan yang benar di akhir tahun ini untuk bisa menata keuangan lebih baik lagi. Lalu tidak berhenti di sana. Setelah kita sadari apa yang harus ditambah-tambahkan dan apa yang harus dikurangi. Setelah kita sadari keputusan apa yang harus kita ambil, kita harus tahu cara menjalankannya. Setelah itu kita minta pengertian sama Tuhan. Seberapa banyak yang setuju dengan saya, di masa-masa muda kita yang sekarang ini, kita harus mengakui bahwa kita kurang pengalaman. Yang setuju dengan saya boleh menganggukkan kepala, benar? Saya juga mengatakan saya ini juga butuh pengalaman, butuh hikmat Tuhan mengajarkan kepada saya. Kalau kita kurang pengalaman, sering sekali di masa muda kita terjebak di bulan Maret atau di bulan Juni tidak lagi sesuai plan. Resolusi sih dibikin, Januari sih semangat-semangat banget. Februari masih oke lah, Maret oke lah, April mulai hilang, Mei mulai menyimpang, Juni mulai menyimpang. Dan tahu gak penyebabnya apa? Karena kita cuman mencatat apa yang ingin kita capai, tapi kita gak breakdown to action plan. Kita perlu memaparkannya dalam action plan. What is action plan? Action plan adalah strategi. Strategi, caranya. Jadi kalau dikatakan aku ingin menata keuangan lebih baik, caranya apa? Caranya misalnya tidak terlalu sering makan keluar, tapi usahakan untuk prep meal di rumah. Ya, kenapa nggak bisa prep meal di rumah? Karena selalu bangun kesiangan. Kenapa selalu bangun kesiangan? Karena tidurnya kemalaman. Jadi semuanya diurut. Ternyata strategi pertama adalah jangan tidur malam-malam. Halo. Jadi kalau kita tidak mengambil waktu, tadi saya bilang ya, nggak bisa diselesaikan dengan one sitting. Tapi kita perlu ponder and think twice. Think 3 times, think 4 times. Ada pattern-pattern kita yang perlu kita ganti. Dan kalau kita tidak melakukannya dengan strategic thinking dan tidak dengan action plan, maka semuanya itu akan menjadi angan-angan belaka. Anda pengen punya badan yang lebih sehat. Anda pengen punya tubuh yang lebih bugar, yang gak gampang ngantukan, yang gak lemah gitu ya. Anda pengen punya stamina, tapi diajak cuman jalan keliling komplek aja udah kayak mau pingsan gitu loh. Atau merasa angkat galon dari bawah ke atas aja itu udah kayak, aduh aku butuh infus ini.
Gimana kalau kita mau tubuh yang, gimana caranya kita mau tubuh yang punya stamina, tubuh yang sehat. Nggak gampang flu. Kalau kita nggak breakdown dan komitmen, makan vitamin D tiap hari. Saudara, vitamin D itu penting loh. Saya bukan lagi seminar kesehatan. Tapi saya ingin menekankan, ya nggak Encik Haryanto? Setuju ya Cik? Dia itu waktu kapan gitu ya, dia sangguin teman-teman itu plastik-plastik kecil nih makan vitamin gitu loh. Bersyukurlah kalian kalau pergi-pergi sama Encik Haryanto. Dia bawa vitamin untuk teman-teman. Saudara, siapa yang di sini makan vitamin D tiap hari? Ternyata mayoritas nggak makan. Jadikan resolusi 2023. Ya, kalian akan bersyukur nantinya apa yang ternyata ya survei membuktikan. Survei membuktikan orang itu nanti masa tuanya punya tubuh yang sehat dan enggak sakit-sakit. Itu bukan investasinya di umur 40. Bukan. Ternyata apa yang diinvestasikan di waktu kita puber, waktu kita lagi masa produktif yaitu 20 sampai 40, itulah yang menentukan nanti kamu umur 50 itu tubuhnya kayak apa. Ini gak main-main loh. Jadi kalau kamu 20-30 sekarang, kamu pikir inilah persepsi yang salah. Lagi kuat-kuatnya makan apa aja boleh. Makan sepuas-puasnya mumpung masih muda. Itu pikiran yang bodoh saudara. Karena apa yang kamu makan sekarang itu yang kamu tuai umur 50. Dan orang tuh kebanyakan sadar tahu gak umur sicap. Umur 40 baru namanya intermittent fasting. Umur 40 detox liquid gak makan 3 hari semaput hari kedua. Mau pingsan gitu ya. Lihat orang jadi 2 gitu. Itu dimulai umur 40, well intention untuk detox, it's good lah, it's good. Tapi honestly speaking, it's kind of too late, you know. You invest now. Kalau memang kita punya hikmat, memilih hidup yang sehat, maka harus sinkron. The appropriate plan is to sleep earlier, eat vitamin D, drink more water. Should I go on? Kamu jawab, sudah mah. Enough mom. Tapi begitulah kalian harus bikin plan. Begitulah kalian harus bikin plan. Jangan skip breakfast. Kenapa saya di ibadah yang tin saya gak ngomong kayak begini ya. Karena kayaknya lebih concern anak-anak yang youth ya. Siapa yang di sini gak hidup sama orang tua dan ngekos? Oh ternyata saya tahu kenapa Tuhan taruh ini di hati saya. Berarti taruh di catatan Anda resolusi 2023 perbaikan gizi. Ya, gak pakai mahal. Oke, jadi tulis perbaikan gizi, gak pakai mahal. Karena sering banget anak muda tuh kalau lagi makan mahal itu mereka bilang perbaikan gizi. Belum tentu mahal itu perbaikan gizi loh. Iya kan? You think Wagyu is very healthy? Come to a point, Wagyu is full of fat. Just eat beef empal guys. It's healthy. It's a lean meat. Ya. Saya kadang mikir-mikir ya, aduh itu loh cuma sebatas dari sini sampai sini doang ya. Pernah gak orang bilang makanannya udah turun gitu ya. Enak ya wagyunya ya gitu. Ya enggak lah, cuman pas lu telan doang. Enak gitu loh. Kan udah sampai sini. Masih berasa gak? Enggak, apalagi sampai sini gak berasa. Mau lu makannya gopek ceng sama 50.000 sampai di sini lu flush kan? It's the same thing. It's the same thing. Atur ya duit lu ya. Jangan maksa kasih orang hadiah mahal-mahal hanya karena gengsi.
Saya dengar tuh suaranya tuh. Jangan maksa balas orang yang pernah kasih hadiah kita terus kita sungkan. Dia loh kasih aku baju ini. Masa aku nggak balas. Cuman a true friendship will accept whoever you are. The way you are. Whatever you are. Authentic friendship. Pertemanan yang otentik itu akan menerima kamu apa adanya. Dan kamu kasih donat ditusuk lilin pun. Kehadiranmu tuh lebih berarti daripada donat itu. Cie. Ya gak sih? Ya gak sih? Ya kan? Masa sih kalau kamu lagi sedih, kamu cari baju yang dikasih itu kan kamu cari orangnya. Kan kamu enggak dong cari barang yang dia kasih yang mahal itu terus kamu bilang thank you ya sudah menemaniku gitu. Kamu cari orangnya. Kamu bukan cari barangnya yang dikasih gitu loh. That's why Tuhan pesan di ibadah ini, bikin strategi untuk punya pertemanan yang sehat dan hidup yang sehat. Amin. Dan yang terakhir, setelah Salomo minta hikmat dan pengertian kepada Tuhan, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar? Wih, hatinya keren ya. Dia minta itu secure banget gitu loh. Dia minta itu bukan supaya dia terlihat hebat, bukan untuk kepentingan dia, tapi dia lihat kepentingan bangsanya. Dia lihat ini umat penting buat Tuhan. Tuhan itu sayang sama mereka. Jadi dia gak berani macem-macem memimpin. Dia gak berani jadi pemimpin otoriter, diktator, mentang-mentang jadi raja. Apa kata gua lu harus dengerin. Dia ini raja loh, dia pasti didengerin. Kalau dia ada di awan-awan dan dia sombong, dan dia lupa daratan, dia lupa diri, dia gak akan minta hikmat dan pengertian. Karena ya dia gak punya hikmat pun selama dia jadi raja, dia ngomong apa orang tetap jalan kan. Bener kan? Raja loh. Tapi saudara yang ketiga catat baik-baik, tampilkan. Sewaktu kita minta petunjuk Tuhan, not for personal gain, but for a greater cause. Bukan untuk kepentingan sendiri tapi untuk tujuan dan kepentingan yang lebih besar. Dan Tuhan pandang baik. Tuhan katakan apa? Tuhan bilang begini, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan kau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain daripada permintaannya diberikan, aku akan memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Saudara, kita lihat sama-sama ada satu ayat, sewaktu kita meminta Tuhan akan berikan, asalkan Yohanes 15 ayat 7. Kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita gak akan self-centered. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita gak akan self-focus. Kita gak akan meminta untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan Tuhan bilang, kamu lo gak minta harta, kamu gak minta kekayaan, kamu gak meminta nyawa pembencimu. Jangan sampai kita berdoa setelah kita ada resolusi, aku minta Tuhan supaya hatersku followernya berkurang. Aku minta Tuhan supaya julidnya dibalas sama julid-julid yang lain. Tuhan lihat Salomo gak meminta nyawa pembencinya. Tapi dia meminta di dalam isi hati Tuhan apa? Bangsa Israel itu penting. Jadi dia tahu itu penting buat Tuhan. Saudara, dalam hidupmu
Kamu tahu nggak apa yang penting untuk Tuhan? Apakah penting untuk Tuhan kamu lulus dengan cum laude? Tuhan bisa berikan sih. Kamu bisa jadi kesaksian dan menginspirasi. Apakah penting untuk Tuhan kamu menabung dan bisa beri rumah? Apakah penting buat Tuhan? Tuhan bisa berikan. Tuhan bisa berikan. Apa yang penting untuk Tuhan? Adalah kepedulianmu terhadap orang lain. Itu penting untuk Tuhan. Karena kenapa? Tanpa kita orang gak bisa lihat Tuhan. Karena Tuhan gak kelihatan. Tuhan cuma terlihat lewat kita yang percaya Tuhan. Gimana orang bisa percaya Tuhan kalau kita menjadi batu sandungan? Gimana kita bisa bilang Tuhan baik kalau orang Kristen gak baik? Gimana orang bisa datang kepada Tuhan kalau orang sudah tersandung dulu sebelum masuk ke gereja melihat tingkah kita? Jadi sewaktu kita meminta, mintalah di dalam Dia dan tahu apa yang penting untuk Tuhan. Dan yang penting untuk Tuhan adalah kita menjadi semakin peduli dengan orang lain. Untuk kita semakin punya compassionate sama orang lain. Puji Tuhan ya, di bulan 12 kita ada aksi Natal. Kita akan bergerak di Surabaya untuk berbagi kasih. Tapi jangan berhenti di bulan Natal. Nanti 2023 saya ingin melihat anak-anak muda yang peduli kalau di mall melihat orang yang perlu dibukakan pintu, bukakan pintu buat orang itu. Lihat kalau misalnya di jalan ada kakek tua yang dorong naik sepedanya dan dia bawa banyak kardus-kardus gitu ya. Dan kita lihat dia sampai turun dari sepedanya, sampai dia taruh sepedanya, sampai dia duduk di lantai. Nah Anda lewat, Anda muda, Anda punya tenaga. Tergerakkah hatimu oleh belas kasihan? Walaupun kamu lewat mungkin ya, kamu baru sadar bisa U-turn kok. Bisa U-turn kok. Kasihan. Bapak itu udah tua, dia banyak bawaannya di belakang. Tanyain Pak mau dibantu nggak Pak? Oh nggak apa-apa saya istirahat aja. Ya udah Pak, jangan lama-lama ya Pak di jalan Pak. Kasih tahu Tuhan Yesus memberkati. Say something, biarlah engkau punya telinga seorang murid dan engkau mendengar suara Tuhan dan engkau punya lidah seorang murid dan engkau mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberi semangat kepada orang lain. Karena Tuhan mau kita peduli sama orang lain. Karena Tuhan mau kita menjadi saluran supaya Tuhan terlihat nyata di dunia yang gelap ini karena engkau bersinar. Katakan sama-sama amin. Minta petunjuk dari Tuhan. Saya rangkum apa yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, tadi saya sampaikan before responding, remember God's faithfulness. Yang kedua, ask for wisdom and knowledge. Yang ketiga, not for personal gain, but for a greater cause. Amin. Anda belajar sesuatu? Anda siap ya nanti waktu pulang dengan list yang ada, jadikan itu spesifik, breakdown into plan, dan minta hati Tuhan. Tuhan pasti akan kasih tahu, dimulai dari mana? Dimulai dari orang terdekat. Dimulai dari mana? Dimulai daripada wilayah timur. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang terlihat. Kelolalah dengan baik, suatu engkau setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.